Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 3. Indonesia memiliki pahlawan yang sangat membanggakan. Mereka berjuang untuk membantu orang lain. Kamu sudah belajar tentang memar. Sekarang kamu akan belajar tentang cedera luka dan lepuh. Kamu akan dapat menolong teman atau mereka yang membutuhkan. Perhatikan gambar berikut. Jika terjadi cedera, luka, dan melepuh, apa yang harus dilakukan? Diskusikan. Yang pertama adalah luka karena jatuh saat bermain. Yang harus kita lakukan, bersihkan luka dari kotoran yang mungkin menempel di bawah air mengalir, atau menggunakan larutan garam atau cairan salin, steril hingga bersih. Kemudian oleskan antibiotik untuk membuat luka tetap lembab, sehingga mempercepat penyembuhan serta mencegah infeksi. Tutup luka dengan kasa steril yang lembut dan ganti setiap hari. Kemudian melepuh karena terkena air panas. Yang harus kita lakukan, siram kulit dengan air yang mengalir atau air keran setidaknya selama 20 menit. Jika area yang tersiram air panas mencakup sebagian besar tubuh, jangan berendam dalam air dingin. Tutup luka dengan perban atau kain bersih yang lembab. Jika memungkinkan, posisikan bagian yang tersiram air panas lebih tinggi. Jika kulit melepuh, jangan dipecahkan. Selain membantu orang lain, kerjasama adalah hal baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kini saatnya kamu dan temanmu bekerja sama untuk membuat loop atau kaca pembesar. Kaca pembesar ini dapat digunakan untuk membantu melihat objek yang sangat kecil. Misalnya untuk membantu pekerjaan tukang jam. Cara membuat loop atau kaca pembesar sederhana. Alat dan bahan: 1. Kantong plastik bening atau botol bening dengan permukaan rata. 2. Air. 3. Kertas dengan tulisan-tulisan yang kecil. Langkah kerja: 1. Isi kantong plastik dengan air. 2. Ikat kantong plastik. 3. Letakkan kertas di bawah kantong plastik. 4. Bandingkan tulisan asli dengan tulisan yang terlihat dari plastik. 5. Ulangi dengan kantong plastik berukuran 1/5 kali lebih besar atau lebih kecil. 6. Bandingkan hasilnya. Apa perbedaan antara tulisan asli dan tulisan yang terlihat dari plastik? Tulisan yang dilihat melalui plastik yang berisi air tampak lebih besar daripada tulisan aslinya. Mengapa perbedaan itu bisa terjadi? Ketika plastik yang diisi air digunakan untuk melihat huruf atau benda kecil lainnya, maka huruf atau benda kecil tersebut tampak menjadi lebih besar. Apa kesimpulan yang dapat kamu temukan dari percobaan ini? Pada percobaan membuat loop atau kaca pembesar sederhana, tulisan yang kecil terlihat lebih besar. Hal ini terjadi karena pembiasan cahaya yang disebabkan oleh adanya media air. Nah, buatlah laporan percobaanmu pada tabel yang telah disediakan. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan pembuatan loop sederhana. Tujuan percobaan membuktikan cahaya dapat dibiaskan. Alat-alat: kantong plastik bening atau botol bening dengan permukaan rata, air, kertas dengan tulisan-tulisan yang kecil. Langkah kerja: 1. Isi kantong plastik dengan air. 2. Ikat kantong plastik. 3. Letakkan kertas di bawah kantong plastik. 4. Bandingkan tulisan asli dengan tulisan yang terlihat dari plastik. 5. Ulangi dengan kantong plastik 1/5 lebih besar atau lebih kecil. 6. Bandingkan hasilnya. Kesimpulannya, dari hasil percobaan membuktikan benda kecil dengan menggunakan mikroskop atau loop membuktikan pembiasan cahaya. Kamu sudah belajar tentang Sultan Hasanuddin dan nilai-nilai kepahlawanannya. Kamu sekarang akan belajar nilai-nilai kepahlawanan Sultan Mataram, yaitu Sultan Agung.
Sultan Agung memiliki peninggalan dalam bidang budaya yaitu seni dan kalender Jawa. Peninggalan beliau itu mewarnai budaya masyarakat Jawa. Bacalah teks berikut dalam hati. Ini kakak bacakan dengan nyaring ya, supaya kalian bisa simak dengan baik. Sultan Agung, Sultan Besar. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa Islam. Beliau adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah antara tahun 1613 sampai 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Selain dikenal gigih melawan Belanda, Sultan Agung juga diketahui sebagai budayawan. Sultan Agung memberi perhatian besar pada kebudayaan Mataram. Beliau memadukan kalender Hijriah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah sastra gending. Sultan Agung menetapkan bahasa Bagongan sebagai bahasa yang harus digunakan oleh bangsawan dan pejabat di lingkungan keraton untuk menghilangkan kesenjangan. Perhatikan tabel berikut. Istilah lebih dulu kolom sebelah kiri. Kamu bisa mengisinya berdasarkan teks yang kamu baca atau dari pengetahuanmu sebelumnya. Selanjutnya istilah kolom di sebelah kanan. Apa yang kamu ketahui tentang Sultan Agung? Nah, misalkan saja Sultan Agung adalah Raja Kerajaan Islam Mataram. Sultan Agung memerintah di tahun 1613 sampai 1645. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Agung? Yang ingin saya ketahui lebih lanjut tentang Sultan Agung adalah perjuangannya terhadap Belanda. Kamu bisa melengkapi kolom di sebelah kanan dengan bertanya kepada guru, membaca buku di perpustakaan, atau bertanya kepada orang tuamu. Tuangkan isi tabelmu ke dalam tulisan. Tulisanmu harus memuat tokoh, tempat, waktu, dan hubungan ketiganya. Pergunakanlah ejaan yang benar. Kumpulkan tulisanmu kepada gurumu. Nah, ini misalkan contoh tulisannya ya. Raja terbesar dinasti kerajaan Mataram Islam ialah Sultan Agung. Pada masa pemerintahannya, penjajah Belanda melalui VOC sudah masuk ke tanah Jawa dan berhasil menguasai Jayakarta dan mengganti dengan nama Batavia. Awalnya terjadi hubungan perdagangan antara kerajaan Mataram dengan VOC. Namun terjadi perbedaan pandangan hingga akhirnya terjadi perseteruan. Sultan Agung memerintahkan untuk menyerang Batavia yang dikuasai VOC pada 27 Agustus 1628 dengan menunjuk Tumenggung Baureksa, yakni Bupati Kendal, sebagai pimpinannya. Bulan Oktober, tiba lagi pasukan Mataram di Batavia dipimpin Pangeran Mandurareja yang merupakan cucu Ki Juru Martani. Total pasukan Mataram saat itu sebesar 10.000 prajurit dan terjadi peperangan di benteng Hollandia. Karena kurangnya perbekalan, pasukan Mataram mengalami kekalahan. Setelah kegagalan penyerangan pertama, beliau melakukan evaluasi. Bulan Mei 1629, Mataram mengirimkan kembali pasukan ke Batavia, dipimpin Adipati Ukur, yang disusul pada bulan Juni 1629 oleh pasukan yang dipimpin Adipati Juminah. VOC memusnahkan semua lumbung padi sehingga Mataram mengalami kekalahan untuk kedua kalinya. Sultan Agung menuliskan sastra gending sebagai wejangan dan tuntunan kehidupan anak turunnya. Pada tahun 1645, seusai pembangunan Astana Imogiri, Sultan Agung wafat dan menjadi penghuni pertama Astana Imogiri. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.